Ya, lalu bagaimana kisah akhir dari koalisi perubahan ini setelah Caimin kemudian didaulat menjadi cawapres dari Anies Baswedan? Sudah bergabung bersama kami Mbak Diska Putri Pamungkas, juru bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Mbak Diska, apa kabar? Sehat Mbak? Selamat pagi, Atau sehat, lagi sehat. agak mumet? Oke Mbak Diska, ini habis rapat tertutup kemarin ya dari koalisi partai. Apa benar Mbak ini dikatakan otomatis sudah bubar koalisi partai pengusung Anies Baswedan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS ini? Sebetulnya ini bukan masalah bubar atau tidak, tapi melihat kondisi saat ini yang kita tahu sendiri bahwa ada kesepakatan lain yang berada di luar kesepakatan koalisi perubahan yang justru melibatkan salah satu anggota dari koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem bersama dengan PKB untuk mengusung pasangan capres-cawapres yang jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah dilakukan dan sudah disepakati pada koalisi perubahan. Jadi sebenarnya ini adalah saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kondisinya saat ini adalah kita lihat bahwa Partai Nasdem secara sepihak membuat kesepakatan baru dengan partai di luar koalisi tanpa ada komunikasi sama sekali dengan dengan koalisi perubahan, terutama Partai Demokrat, tentang apa yang terjadi dan bahkan menentukan sendiri apa yang menurut mereka ini jauh berbeda dengan apa yang sudah tertera di koalisi perubahan dan apa yang sudah disepakati, karena kita tahu sendiri bahwa ini sesuai dengan apa yang sudah juga dibuka ke publik melalui rilis pers Pak Sekjen Tengku Rifki Harsha, bahwa sejak 14 Juni Pak Anies sudah menentukan sendiri bahwa cawapresnya adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan kemudian Pak Anies juga sudah mengkomunikasikan itu kepada tiga ketua majelis tinggi partai masing-masing partai dan bilang bahwa dan melaporkan bahwa tidak ada penolakan dari itu semua. Dan kita juga tahu mungkin seperti yang kita tahu baru minggu lalu kita melihat ada roadshow yang dilakukan oleh Pak Anies kepada Pak SBY, Pak Surya Paloh, lalu kemudian ke PKS begitu untuk menentukan deklarasi. Seperti yang juga sudah dibuka oleh ke publik ya saat ini, bahwa bahkan 6 hari yang lalu Pak Anies menulis surat untuk satu kali lagi mempropos Mas AHY untuk menjadi cawapres. Itu benar tulisan Mas Anies ya? Betul, itu adalah tulisan tangannya Pak Anies, dan ada saksi yang melihat beliau menuliskan sendiri. Lalu kemudian setelah itu hanya dalam waktu 2 hari saja kemudian langsung berubah dan mengonfirmasi sendiri bahwa cawapresnya berubah. Betul. Nah, dan tanpa ada komunikasi yang lain. Mbak Diska, setelah kemudian setelah ada surat 2 hari berubah dan hari ini sudah kemarin juga sudah rapat panjang. Nah, apakah ada komunikasi begitu dengan Partai Nasdem dari Demokrat ke Nasdem atau Nasdem ke Demokrat? Kecewa berat ya atas keputusan apakah sudah tersebut? ditanya langsung begitu? Ini ada apa? Seperti apa? Begitu? Boleh dijawab nanti Mbak Diska, karena kita punya informasi dulu. Ini terkait dengan Partai Demokrat yang merasa langkah baca pres Anies Baswedan yang memutuskan secara sepihak menerima dukungan PKB dan mendapatkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya ini merupakan sebuah langkah yang bisa dikatakan pengkhianatan ya. Ya, padahal sebelumnya Anies Baswedan ini sudah menuliskan keputusannya untuk berpasangan dengan AHY dalam sebuah surat yang ditulis langsung dan disampaikan kepada Ketum AHY. Ya, ini dia surat tulisan tangan yang ditandatangani langsung oleh Anies Baswedan dikirimkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada tanggal 25 Agustus 2023 atau seminggu yang lalu, dan inti dari surat singkat tersebut ini adalah meminta secara resmi agar Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya. Pernyataan tertulis ini dinilai menjadi salah satu bentuk komitmen kuat dari pasangan Anies AHY yang kemudian diteruskan dengan pertemuan dengan para petinggi partai, diantaranya ada Surya Paloh, ada Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Salim Segaf Al-Jufri. Dari pertemuan itu semua sepakat untuk mendukung pilihan Anies bahwa AHY akan menjadi cawapres koalisi perubahan. Namun nyatanya pada tanggal 30 Agustus 2023, Anies dan Paloh justru menerima dukungan dari PKB dan menempatkan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan.
Iya, itu Oke, dia tuh Mbak tadi Diska, ada gimana? suratnya yang memang sudah diperlihatkan ke publik juga. Nah, menjawab yang tadi, apakah kemudian sudah ada komunikasi nih hari Komunikasi ini mungkin? dengan Pak Anies sendiri. Sejauh ini saya belum mendapatkan tambahan informasi, namun hingga tadi malam yang didapatkan dan juga sudah dilaporkan oleh Bapak Sekjen sebagai anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat, bahwa sampai saat ini yang dilakukan adalah pertama, informasi itu kemudian disampaikan oleh Sudirman Said yang merupakan adalah perwakilan dari Pak Capres di tim koalisi di tim 8, dan kemudian setelah itu, setelah pemberitaan itu bergulir, kemudian kita juga Pak Sekjen mengonfirmasi Oke. kepada Pak Anies dan mengonfirmasi bahwa itu adalah hal yang benar, bahwa dia mendapatkan dukungan dan juga mengusung cawapresnya adalah Pak Muhaimin Iskandar. Tapi- Jadi sudah diiyakan ya? Sudah dikonfirmasi oleh Pak Anies Baswedan. Oke, baik Mbak Diska, Jadi, untuk juga ikut membahas terkait hal ini, kami akan juga mengundang ada pengamat politik Yunarto Wijaya Mas Toto, yang ketemu akan lagi. juga, ya Bung Selamat Toto pagi. selamat pagi. Bung Toto, bagaimana melihat manuver yang dilakukan Iya. oleh Anies Baswedan dengan mengusung Caimin tiba-tiba begitu, padahal sebelumnya Mbak Diska tadi bilang sudah ada surat tulisan tangan untuk meminta AHY langsung menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan. Apa sih yang sebetulnya ingin ditunjukkan Anies Baswedan dari langkah politik yang sedang dilakukan sekarang? Ya, yang pertama memang sebetulnya sudah terlihat ya keretakan koalisi ini, walaupun bukan dalam konteks Mas Aniesnya dengan partai pendukung koalisi, tapi lebih kepada statement yang positioningnya berbeda antara Nasdem dengan Demokrat. Itu jelas kok masyarakat melihat langsung perbedaan cara pandang tentang kapan harus deklarasi cawapres misalnya. Yang kedua, ketika berbicara nama pun jelas dari tinggi Nasdem memang mengarah tidak kepada Mas AHY. Yang dari dulu selalu dikeluarkan adalah nama MU berasal dari Jawa Timur seperti Mbak Khofifah, awal-awal kan sangat dijagokan oleh teman-teman Nasdem. Jadi di situ terlihatlah ada sebuah keretakan yang memang sebetulnya sempat adem ketika kemudian semua bersepakat ini akan ditentukan oleh Mas Anies. Jadi kalau dalam konteks kita bicara secara formal saja, apa yang terjadi dengan keputusan Mas Anies memilih Caimin itu sah-sah saja. Tapi dalam konteks kode etik saya jadi mengerti setelah membaca surat yang ditulis oleh Sekjen Demokrat, dijelaskan juga tadi Mbak Diska dan teman-teman Demokrat lain, ternyata ada proses di panggung belakang yang kemudian sudah menunjukkan ada komitmen dari Mas Anies untuk memilih Mas AHY begitu. Dan menjadi sebuah kecewaan ketika tidak ada komunikasi dan mendadak dipilihlah calon dari partai lain yang kalau kita bedah pun menjadi tidak masuk akal masuk dalam koalisi perubahan, karena PKB ini kan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, itu saja sudah nggak masuk tuh dengan istilah koalisi perubahan. Yang kedua, bertambah lagi dengan waktu yang dianggap mendadak ya, karena tidak pernah terlibat dalam penandatanganan kerjasama, tidak pernah deklarasi. Lebih kepada mungkin juga ini kan PKB kecewa dengan ditinggalkannya Caimin oleh Prabowo. Jadi saya pikir masuk akal sebuah kekecewaan besar yang muncul dari Partai Demokrat, apalagi kita tahu ya Partai Demokrat ini kan salah satu partai yang magnet elektoralnya adalah sosok tokohnya Pak Besar Yudhoyono ya, sehingga dalam konteks kode etik politik atau hitung-hitungan elektoral, menurut saya malah aneh kalau Demokrat tidak hengkang. Harga dirinya sudah terbuang, yang kedua juga hitung-hitungan elektoralnya sangat tidak menentukan buat partai. Ya, Mas Toto, kalau kita melihat juga begitu ya, ini kan Anies yang menginginkan AHY begitu, tapi Nasdem yang menginginkan Caimin. Nah, apakah kemudian hak Anies atau sebagai capres ini tersandra dengan pilihan-pilihan partai yang mengusungnya juga, padahal di perjanjian itu kan memang jadi diserahkan sebenarnya gitu ya, sebenarnya kan sudah diserahkan pilihan gitu kepada Anies Baswedan untuk memilih bebas siapa cawapresnya. Nah, ini seperti apa Mas Toto melihatnya? Apakah memang benar harus dari partai pengusung ataukah memang Anies ini sebenarnya bebas memilih siapa cawapresnya? Pertama begini, menjadi menarik kalau kita baca survei, walaupun kan ada asumsi bahwa Anies ini butuh kekuatan NU dan Jawa Timur. Itu yang mungkin asumsinya nyambung dengan keberadaan Caimin sekarang. Tapi kalau kita baca survei, sebetulnya di simulasi pasangan
Anies AHY itu masih paling tinggi dibandingkan nama-nama lain. Jadi ketika kemudian muncul pertanyaan, lalu kenapa Mas Anies lebih memilih asumsi dibandingkan hasil survei yang ada? Nah, kita bisa masuk ke pertanyaan tadi bahwa jangan-jangan memang Mas Anies dalam konteks memposisikan 3 partai ini berat sebelah. Mas Anies memang cenderung katakanlah nurutnya itu ya kepada Surya Paloh. Kalau mau dispekulasikan ya mungkin karena ini adalah partai pertama yang memang mendeklarasikan Mas Anies pada saat 3 Oktober dan memang resikonya menjadi besar buat Nasdem karena seakan-akan kemudian terpental ya dari koalisi. Ini Jokowi, saya tidak tahu apakah ini balas budi politik. Tapi kalau kita berkaca ke belakang, harusnya teman-teman Demokrat nggak kaget ya. Oke, Dulu Mas Soto, Mas Diska, ini terkait dengan yang sedang bergulir ini ya, wacana pemasangan antara Anies dengan Caimin. PKB kemarin menggelar rapat pleno di DPP PKB untuk membahas kabar duet Anies Caimin. Dan rapat pleno ini digelar di kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat. Rapat pleno yang berlangsung alot ini belum menghasilkan keputusan terkait rencana duet antara Anies Caimin. Waketum PKB, Jazilul Fawait, mengungkapkan tawaran tersebut disambut baik oleh PKB dan keputusan akan difinalisasi setelah pleno di Surabaya pada sore ini. Nah, itu dia tadi. Ini Mbak Saya mau ke Mbak Diska selanjutnya. Mbak Diska, ini kan PKB bilang ini belum diformalkan. Begitupun Nasdem, tadi Surya Paloh bilang belum diformalkan. Ini pemasangan antara Anies juga Caimin. Nanti langkah selanjutnya akan diambil oleh Demokrat apa? Apakah benar-benar sekarang ini sudah ketuk palu bubar dari koalisi? Dan apa kalau misalnya akan merapat ke koalisi lain? Koalisi mana kira-kira yang akan dituju oleh Demokrat agar tetap bisa menguatkan posisinya di kancah Pilpres nanti? Tentu kalau melihat apakah koalisi perubahan bubar atau tidak, kita melihat bahwa di sini ada tiga partai. Lalu kemudian ada satu partai yang tiba-tiba membuat koalisi sendiri. Jadi sudah jelas ini koalisi perubahan ini udah benar-benar di ujung tanduk kalau melihat apa yang terjadi saat ini, begitu. Tapi kemudian kalau kemudian pertanyaannya adalah apa langkah Partai Demokrat selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen kemarin bahwa ini adalah bentuk laporan terhadap MTP karena di Partai Demokrat semua yang dilakukan langkah-langkah politik besar seperti pembuatan koalisi dan juga untuk pendukungan capres-cawapres itu semuanya melalui rapat di Majelis Tinggi Partai. Jadi yang dilakukan sekarang adalah kita menunggu hasil proses dari rapat MTP, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat nanti untuk melihat seperti apa langkah politik dan sikap politik Partai Demokrat ke depan. Tapi tentu kita tahu selama ini meskipun koalisi kita juga selalu membuka komunikasi dengan banyak pihak, termasuk yang di luar koalisi, meskipun selalu berkomunikasi dengan koalisi perubahan. Jadi kita tahulah beberapa bulan ini kita juga membuka komunikasi banyak dengan berbagai partai di luar koalisi perubahan. Namun mungkin bedanya dengan Partai Nasdem adalah kalau kita selalu mengkomunikasikan ini dengan tim koalisi perubahan gitu. Jadi tapi sekarang kemudian kita lihat nanti. Baik, Bu Toto, kalau lihat komunikasi yang nampaknya kurang baik ya saat ini di koalisi perubahan sendiri karena Demokrat kayaknya ngambek, tapi belum dapat juga nih keterangan langsung dari baca pres yang diusung. Sebetulnya apa yang kemudian harus dilakukan oleh koalisi perubahan ini? Ya, pertama mengevaluasi kembali apakah namanya masih pantas disebut perubahan atau tidak, gitu kan. Yang kedua ya adalah memastikan ada sebuah gentle agreement apakah Demokrat akan tetap ada di situ atau tidak. Dan menurut saya ini PR bukan hanya buat koalisi bahan di luar Demokrat, tapi juga buat Demokrat sendiri. Karena ketika terlalu lama ada dalam kondisi tidak berkoalisi itu juga jelek buat partai. Tapi kalau kita lihat teman-teman Demokrat sebetulnya kan bukan tidak melakukan kegiatan politik dengan partai lain. Kalau kita lihat ada hal yang mengagetkan, misalnya bertemunya Mbak Puan dengan Mas AHY yang dianggap hampir tidak mungkin akan terjadi. Pak SBY berbicara mengenai ada Ibu Mega dalam mimpinya, misalnya sebuah kiasan ya menurut saya untuk membuka ruang komunikasi. Menurut saya sangat mungkin malah Demokrat berbicara mengenai hal yang lebih besar dibanding sekedar capres-cawapres. Rekonsiliasi nasional yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Bisa saja itu akan menjadi langkah terbaik, dan kalau kita lihat pertanyaannya misalnya lebih mungkin Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dalam langkah-langkah ke belakang kemarin, terkaan saya mungkin akan lebih mudah untuk membangun komunikasi dengan koalisi Mas Ganjar. Dan kalau itu bisa berujung pada
rekonsiliasi sejarah antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Saya pikir Oke, baik. Terima kasih Bung Toto. Wah, ini Mbak Diska senyum-senyum. Apa ini benar langkah politik selanjutnya yang akan Baik. dilakukan untuk rekonsiliasi? Kita tunggu nanti lihat ya bagaimana Kita eskalasinya. tunggu bagaimana Terima kasih. 2-3 hari ke depan ini ya. Baik, terima kasih Mas Toto dan Mbak Diska. Salam sehat selalu.